Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez, menikmati suasana hujan ya, sambil berbeda sedikit lah. Kita mau bahas kemarin di Xiaomi ini ada update ke MIUI 13, dan ini yang saya perlihatkan nanti di si Xiaomi Mi 11 Ultra. Kalau yang di device lain mungkin akan menyusul. Kalau saya kan masih ada yang Mi 10, itu juga kan misalkan ada update, saya perlihatkan apakah ada perbedaan dengan yang Mi 11 Ultra. Kalau yang di sini saya catat ada beberapa perubahan yang secara yang pengalaman pribadi ya, sudah 2 hari yang saya pegang ini ada mengalami perubahan yang saya lihat. Tapi kalau sekiranya nanti ada yang kurang, misalkan kalian pengguna Xiaomi Mi 11 kayak gitu ya, kalian mengalami ada yang berbeda, ada yang bisa dilengkapi di kolom komentar. Oke, saya akan perlihatkan perubahan apa aja yang saya jumpai update MIUI 13 ini juga update-nya juga Android ke 12. Nah, kita lihat perubahan yang terjadi di Xiaomi Mi 11 Ultra, guys. Nah, yang menjadi perhatian concern pertama setelah update itu adalah pada saat chargingnya. Ini yang berbeda, guys. Biasanya pada saat kita charging itu muncul Quick Charge Mi Turbo. Nah, ini digantikan 67 watt max. Jadi kan chargernya Mi 11 Ultra itu 67 watt. Jadi yang diperlihatkan bukan Mi Turbo lagi, tapi ini. Ini yang pertama. Lanjut ke poin kedua, guys. Oke, yang nomor 2 adalah setelah charging tadi, ini yang kita jumpai ya. Misalkan kita, nah nih di atas ini pojok ada hijau, ini MIUI biometrik. Jadi ini juga update dari si Google juga sih kayaknya. Nah, misalkan karena saya menggunakan face unlock, dia akan mendeteksi ini untuk mendeteksi wajah. Misalkan contoh ya, nah dia langsung unlock, jadi nanti akan hilang sendiri. Nah, jadi ini misalkan kita video call, voice note, itu akan muncul di sini berupa logo video atau logo microphone, guys. Jadi itu yang nomor 2. Nah, selanjutnya poin ketiga itu yang saya jumpai adalah widgetnya ini. Ini ada tampilan widget. Biasanya kalau kita swipe ke kanan ini langsung udah news gitu ya. Ini udah tampilan widget gini. Kita bisa tampilin news juga di sini. Kemudian kita bisa mau custom juga bisa, misalkan dengan tanda plus ini kita pencet ya, boom. Kita apa yang mau tambahin, ada game juga ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Kayaknya mungkin setiap device dari Xiaomi mungkin ada yang berbeda. Makanya kalau kalian menjumpai di device kalian berbeda, silahkan sampaikan informasi di kolom komentar ya. Ini yang selanjutnya, memang ini widget ini bisa kita ubah-ubah, misalkan kita tahan, mau pindah-pindah juga bisa, tinggal kita mau susunnya kayak gimana. Ini yang menurut saya ya ada update yang menurut saya lumayan berfungsi, kita bisa lakukan di sini, guys. Poin keempat yang saya jumpai adalah pada setelah update itu adalah nih icon-icon di sini itu dari icon aplikasi itu tampilannya berbeda, jadi kayak kecil-kecil kayak gini. Menurut saya udah keren sekali sih. Jadi tambahan updatean seperti ini, guys. Kalau ini sih swipe kanan kiri sama, masih sama, kita bisa swipe geser ini masih bisa ya. Jadi belum ada perubahan. Jadi kalau ini yang gestur ini masih sama, hanya aja dari icon notifikasi ini berubah defaultnya. Poin kelima yang saya anggap ini juga update atau perubahan di Mi 11 Ultra adalah dari sisi keyboardnya. Kita cobain dengerin suaranya jadi berbeda dibandingkan model generasi yang 12.5 Enhance. Jadi suaranya dibandingkan yang sebelumnya itu memang ada sedikit perbedaan. Jadi ini salah satu perubahan yang terjadi di Mi 11 Ultra terkait updatean di MIUI 13, guys. Poin yang selanjutnya kita akan masuk di setting ya. Perubahan yang kita lihat adalah dari sini kayak tampak sama saja. Nah, setelah di scroll itu muncul ini safety and emergency, dimana ini fitur yang menurut saya cukup lumayan dibutuhkan, dan ini juga kayaknya ada di iPhone juga ya setelah update, dimana kita bisa memasukkan misalkan informasi kita, alamat
terus golongan darah, alergi kita apa, terus obat-obatan kita, organ donor misalkan apa, medical note-nya kita punya, kita masukkan di sini. Ini untuk misalkan rekan-rekan ada yang punya sakit, misalkan kalian cantumkan di sini. Misalkan terjadi apa-apa, orang bisa mengetahui history medical kalian di sini. Kalian bisa add kontak di sini, misalkan kontak yang bisa dihubungin kayak gitu, misalkan nomor dokter, orang tua, ini bisa dimasukkan ke sini. Dan di sini ada alertnya juga, emergency SOS, kita bisa macam-macam. Jadi ini untuk apa ya, kayak fitur keselamatan lah untuk yang user dari Android atau smartphone ini, dibekali dengan fitur yang seperti ini untuk jaga-jaga guys. Nah, saya perlihatkan ini juga di MIUI 13 yang di Mi 11 Ultra itu 13.0.2.0 ya, ada yang titik 1, makanya mungkin ada yang berbeda di situ. Dan ini yang Android versionnya udah menggunakan yang 12, Android 12 seperti ini guys. Oke. Nah, poin yang selanjutnya yang mau saya sampaikan juga masih dari setting ini tadi. Kita masuk ke additional setting. Saya kemarin ada 7 macam screenshot. Nah, ini bisa menjadi 8 macam screenshot. Kita masuk ke, setelah additional setting, ke accessibility. Di accessibility ini kita bisa mengaktifkan accessibility menu. Nih contoh ya, allow. Nanti akan muncul nih yang kuning nih. Nah ini kalau misalkan kita pencet, kita bisa mematikan power on off, Google Assistant, volume, dan juga di sini ada screenshot. Masih di setting lagi, kita akan masuk di nah, nanti rear display-nya juga termasuk ya, ada update, nanti saya jelaskan. Ini dulu special feature, dimana kalau dulu kan ada video toolbox, sekarang ada smart toolbox. Ini yang bisa kita aktifkan atau menjadi sidebar. Kalau dulu kan di video-video ya, kita konten video atau game itu bisa. Nah, ini kita bisa aktifkan seperti ini, boom. Ini bisa menjadi dual windows nantinya. Jadi sidebar ini fungsinya, misalkan kalian sambil melakukan aktivitas lain, dia untuk floating. Misalkan kita mau chatting kayak gini, kita bisa ganti lagi, misalkan mau butuh ke galeri ataupun sosial media, kalian bisa aktifkan seperti ini sambil kalian melakukan aktivitas yang lain. Jadi fungsinya dari sidebar tuh seperti itu guys. Poin ke-9 ini ada terletak di game turbonya guys. Nah, ini ada perubahan dari sisi game turbo, di mana pengembangan yang menurut saya lebih keren banget, tampilannya bisa floating window, dan di sini kita bisa juga mengetahui performa GPU-nya, CPU-nya kita, FPS dari waktu gaming kita bagaimana, itu bisa kita pantau pada saat kita bermain game. Dan pada saat ini juga bisa kita atur mau performance-nya ngebut yang performance atau di balance, kita bisa atur, disesuaikan aja. Kalau misalkan gamenya berat ya kita pakai yang performance mode. Kemudian ini floating window juga bisa kita pilih, misalkan mau sambil chatting, mau kita buka sosial media yang lain. Kalau memang memungkinkan kalian bisa sambil main, sambil dual tasking kayak gitu ya silahkan. Jadi ini memungkinkan misalkan lagi main game terus ada chat, itu ya sebelumnya pun juga bisa. Cuman ini tampilan game turbonya menurut saya baru dan lebih keren. Dan dimana bisa mau screenshot atau mau recording, wifi-nya mau ganti SIM card, mau cache atau dipindahkan ke TV lain, matiin. Terus kemudian ini juga kalian bisa mengubah grafiknya, ini mau pencahayaannya saturasinya gimana, brightness-nya itu bisa ya pengaturan enhance dari grafiknya lah. Kemudian ini juga ada voice changing yang atau perubahan voice, misalkan pada saat kalian recording, ini voice-nya kalian bisa pilih guys. Nah, di game turbo kalian bisa lihat sendiri. Untuk yang voice changer kita mau cobain deh ya. Misalkan contoh saya bikin kartun kayak gini, ini untuk sampling aja ya. Tes 1 2, cek sound, tes suara untuk MIUI 13 untuk voice changernya guys. Tes 1 2, cek sound, tes suara untuk MIUI 13 untuk voice changernya guys. Keren ini cobain robot ya. Voice changer untuk robot di MIUI 13 setelah update ada voice changernya. Ini hasilnya.
voice changer untuk robot di MIUI 13. Setelah update ada voice changernya, ini hasil. Nah, gimana guys? Ya, ini menurut saya setelah update dengan MIUI 13 ini, game turbonya jadi keren sih menurut saya ya. Jadi lebih informatif banget. Sama hampir kayak di ROG kemarin kan ada juga kayak gini. Cuman kalau ROG pasti lebih detail juga sih. But overall nice untuk game turbo di MIUI 13 guys. Menurut kalian gimana? Nah, masih lanjut lagi. Poin yang selanjutnya adalah yang saya mengalami di Mi 11 Ultra itu, dimana di Mi 11 Ultra kan ada rear display, dimana kalau yang 12.5 enhance itu kalau saya seperti ini kan muncul nih, ya kan, itu bolak-balik istilahnya berkali-kali, sering kali fitur yang rear display ini off atau nggak bisa dipergunakan secara sendirinya. Kita nggak tahu kenapa penyebabnya. Lah setelah yang update yang ini kita bisa misalkan taruh gini, dia langsung on lagi. Masih lanjut lagi di special feature. Special feature ini kita ada front camera assist, dimana front camera assist ini untuk bisa fill brightness-nya, kemudian beautify for video call. Tapi ini dia pada saat menggunakan WeChat ya memang. Tapi ini saya mengalami, ya menurut saya upgrade atau updatean jadi front kamera assistant ini. Nah sekarang saya mau perlihatkan juga yang terjadi di bagian kameranya guys. Nah fitur rear display tadi yang saya masih bahas ini ada hubungannya dengan kamera. Nah kalau saya perlihatkan kayak gini, nah ini baru kelihatan ya, ini itu untuk mengaktifkan kamera, itu istilahnya mengaktifkan kamera belakang sebagai display dengan untuk selfie, bukan untuk selfie yang ini ya. Kalau dulu masih kita mengakses dari sini, kita aktifkan di sini. Nah sekarang ini enggak ya, muncul di sini untuk yang rear displaynya, dimana kalau misalkan saya pencet boom seperti ini langsung nah mengarah atau menjadi kamera. Ini jadi layar untuk kameranya. Ini bisa kelihatan nggak kalian guys? Iya. Jadi ini fiturnya nggak hanya foto. Nah ini yang menjadi kelebihannya. Kalau dahulu rear display itu hanya bisa untuk foto. Kita kan sempat waktu nge-review Mi 11 Ultra, ini muncul kan hijau ini juga efek dari MIUI biometrik. Dia mengindikasi kamera on seperti itu. Nah sekarang bisa menjadi rear display video. Ini yang menjadi apa ya, wah ini fitur ini enak banget. Kita bisa ngelihat perekaman video itu sambil melihat di bagian layar belakang ini. Ini saya aktifkan dulu, misalkan kayak gini aktif. Nah ini guys, ini aktif untuk merekaman video. Kita bisa mulai merekam dengan menekan tombol volume gitu. Kita bisa set tombol volumenya untuk apa, rekam. Misalkan foto kita pencet ini, udah langsung kita bisa rekam. Ini yang menjadi daya tarik saya pribadi terkait update di Mi 11 Ultra guys. Jadi untuk kameranya yang ini yang terpenting. Kalau portrait itu bisa juga, portrait bisa menggunakan rear display dan bakal ada ini juga full body mode. Nah keren kan? Bahkan 50 megapiksel udah juga terhubung di rear display juga. Kemudian coba kita lihat yang lain. Bagaimana kalau night mode? Night mode bisa menggunakan rear display juga. Kemudian short video. Short videonya tidak ada. Kita tutup dulu. Panorama. Panorama tidak bisa. Masih pembahasan dari update MIUI yang di sisi kamera. Ini yang saya lihat adalah setelah update itu kita download semua nih, movie effect, vlog, dokumen. Ini kita beberapa panorama itu kita download update-annya. Dan yang saya lihat ada perubahan adalah di vlog ini. Di vlog jadi semakin banyak pilihan. Di mode vlog yang lama ya, kita masih bisa menjumpai total ada 9 yang seperti ini. Jadi yang baru itu mulai dari yang ini sampai ke depan itu ada total 10 mode vlog yang bisa kita pergunakan.
Jadi untuk update vlog yang terbaru ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan 9 ini cocok bagi kalian yang suka traveling guys, karena efek-efeknya itu memang untuk liburan, untuk traveling. Jadi keren-keren sih menurut saya yang bisa kalian cobain pada saat kalian jalan-jalan atau lagi traveling ke pantai, ke pegunungan, macam-macam ya. Nih, jadi ini lebih cocok. Jadi saya sehingga mikir, wah belum bisa cobain. Mungkin next time saya akan update di beberapa status di Instagram hasil-hasil misalkan saya lagi traveling atau lagi jalan-jalan menggunakan efek-efek ini guys. Jadi paling enggak follow Instagram channel Master Perez agar misalkan nanti next ada update kalian bisa mengetahui hasil-hasilnya. Kadang saya sering sharing-sharing di situ. Nah, yang selanjutnya itu dari segi kamera masih tetap ya. Misalkan ini saya deketin ke sini, ke objek teks atau tulisan, maka di sini di bagian kamera itu smartnya dia muncul T atau teks. Kalau dulu dokumen itu harus kita swipe ke atas, pilih dokumen ini, masih bisa ada. Tapi di bagian bawah ini muncul, boom. Kita bisa langsung scan dokumen seperti ini guys. Nah, jadi shortcut untuk dokumen menurut saya ini jadi lebih memudahkan kita. Jadi pilih yang AI, kita on kan, kemudian di sini nanti akan muncul untuk scan dokumen ya. Nah, demikian kurang lebih serangkaian update yang saya alami, yang saya jumpai. Jika masih kurang, jika kalian menjumpai update-update yang berbeda, silahkan sampaikan komentar di bawah. Terutama ada yang kemarin bilang untuk face unlock itu ada yang menggunakan fitur yang namanya full body unlock. Nah, kalau yang itu saya belum jumpai. Mungkin kalian yang udah menggunakan Xiaomi 12 atau 12 Pro misalkan ya, itu kalau ada fitur tersebut bisa disampaikan. Misalkan saya masuk ke sini ya, itu tetap masih ada face unlock, fingerprint, nggak ada yang full body unlock. Ini yang emergency SOS itu ada wireless emergency alert ya. Masih saya pelajarin juga wireless emergency alert ini bagaimana kegunaannya, fungsinya apa. Jadi kalau kalian menjumpai ada yang berbeda, ada yang baru setelah update, silahkan sampaikan komentar kalian, apalagi yang Redmi Note series. Nah, itu dia. Oke, demikian untuk ulasan update MIUI 13 di Mi 11 Ultra. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye guys.